Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelas R5 EBK dengan NPM 2021 01500354. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu mempraktekkan tentang teknik sosiodrama tentang bullying, bimbingan kelompok, teknik sosiodrama tentang bullying, yang dimana terdiri dari 8 anggota, termasuk saya sebagai guru BK-nya. Maka dari itu, untuk teman-teman semua serta guru atau dosen, jangan lupa ditonton dan didengarkan secara baik apa itu teknik sosiodrama yang menceritakan tentang bullying yang lagi ramainya saat ini. Itu udah mulai tahu? Udah mulai guys. Yes. Pakai lo. Kalau Mobile Legends saya. Aduh. Mampus grogi. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak semua yang datang dalam bimbingan kelompok saat ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan banyak-banyak makasih atas waktu kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita mengadakan teknik sosiodrama dalam bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Apa ada yang bersedia untuk membacakan doa? Siapa? Boleh? Oh iya deh, kayaknya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sudah berdoa. Kalian masih pada semangat gak? Masih. Nah, biar lebih semangat lagi, gimana dengerin ya. Ada semangat biar kalian lebih semangat lagi. Ikutin ngomong you are okay, I'm okay, alhamdulillah. Mulai ya. 1, 2, 3. You are okay, I'm okay, alhamdulillah. Udah semangat kayak gini, kalian udah pada kenalan belum? Udah saling kenal belum? Belum. Nah, pada sesi ini biar saling sama-sama kenal semuanya, Ibu di sini mau memperkenalkan kalian supaya saling kenal satu sama lain. Di sini ada pulpen. Siapapun yang mendapat pulpen ini sebutin namanya masing-masing. Jadi kan temennya ngoper. Biar kenalin masing-masing, semua harus saling kenal. Nah, Ibu oper di sini sebutin nama, hobi kalian apa, nanti kasih ke oper teman-temannya. Nama saya Elina, hobi saya membaca. Saya Nata, hobi saya mendengar musik. Saya Arif, hobi saya naik motor. Saya Ana, hobi saya naik motor. Saya El Hugo, hobi saya main game. Nama saya Titi, hobi saya membaca. Nama saya Asep, hobi saya makan. Cepetan. Ayo lugu. Sudah pun. Dari Asep. Nama saya Asep, hobi saya makan. Oke, berhubung kita udah kenal satu sama lain, udah kenal semuanya, maksud dan tujuan kita dikumpulnya kali ini kalian pada tahu tidak? Enggak, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kenapa kalian dikumpulkan saat ini. Kita di sini dikumpulkan dalam rangka bimbingan kelompok, yang dimana artinya bimbingan kelompok itu kegiatan pemberian bantuan atau pemecahan masalah oleh konselor atau guru BK untuk kelompok ini. Jadi
dalam bimbingan kelompok ini kita akan membuat teknik sosiodrama. Dimanapun yang kita akan lakukan itu tekniknya itu temanya itu bullying. Dalam satu kelompok ini kita akan membuat drama yang berbentuk bullying. Kalian tahu kan bullying itu gimana? Tahu Bu. Nah, untuk tahap selanjutnya sebelum kita memulai untuk drama yang lebih afdolnya yang untuk bullyingnya itu, di sini ada kertas. Nanti kalian siapin HP masing-masing untuk menjelaskan gimana yang dapat huruf B. Kalian jelasin apa itu pengertian bullying, macam-macam bullying dan dampak bullying atau dampak perilaku bullying. Jadi yang dapat huruf B di sini kalian buat searching dari Google, kalian jelasin untuk apa. HP itu mana? HP itu mana? Di bagian sebelahnya. HP itu mana? Di bagian sebelahnya. Pokoknya yang dapat B, kalian jelasin apa itu pengertian bullying, macam-macam bullying dan dampak perilaku dari bullying. Mohon suaranya diperjelas. Boleh searching. Apa aja tadi? Pengertian bullying, dampak bullying, sama macam-macam. Yang dapat duluan boleh dijelasin duluan. Bu, yang dapatnya dia apa ya, Bu? Kalian mendengarkan saja. Kira-kira kredit. Cepatnya. Pengertian bullying, dampak bullying. Pilih salah satunya. Kan dapat ada 3 kan yang B. Di antara yang dapat B itu pokoknya kalian jelasin. Siapa lagi dapat B? Satu lagi? Bibi udah dapat B. Gue. Satu lagi? Kok lu B ya? Kalau aku di rumah Tiara. Oh, A. Siapa lagi B? Nggak ada. Cice. Aku di rumah Tiara. Sini aku gue itu. Aku di rumah Tiara. Enggak. Apa aja tadi pengertian? Pengertian, dampak, macam-macam. Itu pengertian aja. Gue pengertian macam-macam nih. Iya, dampak. Oh. Mau dong, mau. Yaudah, Pengertiannya dulu. Pengertian doang. gua kalau lu pengertian, lu apa? Pengertian, dampak, macam-macam. Oh iya, gua cariin. Apa cari? Mau. Apa? Siapa? Ini pengertian mana? Oke, untuk pengertian bullying yang saya dapat itu bullying itu artinya tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, dan merendahkan seseorang di depan umum. Oke, untuk melanjutkan dari pengertian bullying tadi, dampaknya itu ada banyak sekali, terutama untuk dampak psikologis, emosional, fisik, dan juga akademis. Jadi untuk dampak psikologis itu bisa menyebabkan stres, cemas, depresi, dan bisa membuat orang tuh menjadi rendah harga dirinya gitu, jadi insecure. Terus untuk emosionalnya bisa jadi kesepian karena dijauhi teman-teman. Terus kalau dampak fisiknya mungkin kalau yang mendapatkan bullying secara fisik, dipukuli atau semacamnya itu kan nanti bisa luka lebam gitu kan. Terus kalau buat akademis juga bisa berpengaruh karena kestabilan mentalnya jadi bisa mempengaruhi nilai-nilainya jadi turun gitu. Oke. Nah, kalau menurut saya macam-macam bullying itu ada bullying secara fisik, misalkan kayak dipukulin, digebukin, terus bullying secara verbal, dikatain, misalkan ngatain gue jelek gitu. Terus di cyberbullying, misalkan kayak di posting foto aib-aibnya semuanya di sosmed, di manifest gitu-gitu. Nah, itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih udah nyebutin macam-macam serta pengertian dan dampaknya. Nah, di sini kita kan akan membuat sosiodrama perihal bullying. Sebelum kita berlanjut ke dramanya, Ibu akan menjelaskan dalam teknik ini tuh bimbingan kelompok naskah drama ada bermain peran, narator, dan observer. Di dalam narator dan observer itu dia akan menjelaskan dari isi naskah dramanya apa serta membaca kesimpulannya yang kita ambil dari naskah dramanya itu. Maka dari itu selanjutnya sekarang kita membuat naskahnya, drama yang kita peroleh dari bullying. Ku peluk memeluk. Nah, seterusnya dalam teknik sosiodrama ini, kami sekelompok, untuk saya sebagai ketua kelompok, mengambil tema yang berbau bullying, yang dimana bullying itu lagi boomingnya atau viralnya di
dunia persekolahan kita semua. Saya sebagai guru BK mengamati anak-anak sekolah yang mendapati korban bullying tersebut. Dari hal itu, di sini ada baik. Dari penjelasan naskah drama yang bimbingan kelompok teknik sosial drama yang tadi dijelasin oleh anak-anak didik yang hadir. Di sini saya selaku guru BK atau ketua kelompok memimpin kelompok. Pada tahapan drama ini terdiri ada yang dijelaskan itu buat mempraktikkan drama tersebut bermain peran, narator, dan observer. Nah, mereka akan membuat naskah drama atau teknik drama yang kita lakukan di dalam bimbingan kelompok tersebut. Di antaranya ada 8 orang yang tadi disebutin orang-orangnya. Nggak terima. Lo nggak usah belain lo. Lo nggak usah belain lo. Nggak usah belain lo. Itu teman gua, bro. Dia salah aku. Dia culun. Iya, gerugi. Gak enak dilihat. Gak enak dilihat. Lo lihat aja. Lo lihat aja. Lo lihat aja nih. Lo pakai kacamata culun. Jangan so jagoan gitu. Disamain. Nih, dia disamain sama Nobita aja. Bah, nggak pantas. Dengerin gue lo ya. Lu mendingan pindah sekolah. Pindah sekolah lo tuh gak enak dilihat di sini tau nggak? Ngerti nggak? Lo gak usah sobelain lo berdua ya. Mau jadi pahlawan lo berdua, ha? Itu mah jadi Nggak boleh gitu, dia ciptaan Tuhan. Lu juga selesai bakal pakai kacamata pas udah tua. Udah deh, lu Udah, culun dibelain begitu. Parah banget. Jangan sampai jadi gak enak dilihat. Pergi. Guru BK. Silakan. Guru BK temen gue, kenapa lo? Ha? Lihat aja ntar. Silakan. Makanya culun lu pindah sekolah. 3. Dadah culun. Itu 2, dah. Saya izin melaporkan ada kejadian barusan itu, ada pembulian, Bu. Ini ngapain? Mana sih? Tadi Bu pas mau ke kantin, Bu. Jadi dia dikata-katain gitu, Bu, katanya culun, gak pantas sekolah di sini, disuruh pindah, Bu. Tolong Bu bantu penyelesaiannya, Bu. Kamu tahu siapa aja yang ngebully korban atau pelakunya? Duh, tadi saya lihat ada Heidi sama Arif, Bu, namanya, Bu. Itu yang ngebully atau gimana? Yang ngebully, Bu. Yang dibully tuh tadi yang kacamata, Bu, tapi saya lupa namanya, Bu. asik. Ya nggak sih? Tadi saya baru ingat namanya, ternyata Asif, Bu. Ya udah, Pak, coba kamu jelasin. Iya. Jadi gimana kronologi yang sebenarnya? Ya itu kan tadi kan saya mau jalan ke kantin, Bu. Terus saya lihat tiba-tiba tuh si Arif ini tuh kayak nyenggol si Asep gitu. Terus habis itu si Asepnya sampai jatuh, Bu. Habis itu si Asepnya dikata-katain kayak kamu tuh jelek, kamu kacamataan, culun, gak pantas sekolah di sini, mending pindah sekolah aja sana gitu dibilangnya. Terus si Heidi juga ngompor-ngomporin, Bu. Itu kira-kira sekarang orangnya masih ada di sekolah? Masih, Bu, tuh masih makan enak, Bu, di kantin, Bu, santai-santai. Ya udah, coba kamu panggil salah satu di antara mereka yang ngebully si Asep itu. Oh iya, Bu, baik, Bu. Dipanggil sama guru BK sekarang. Ngadu. Ngadu? Ngadu. Enggak. Zaman gini ngadu. Enggak. Bela itu culun. Demen ya lo sama si culun. Iya kan lo demen. Lo tuh disuruh konsultasi ntar masalah universitas. Coba. Bilang aja lo tuh demen sama si culun, ya kan? Beneran. 3. Nah ini, Bu, orangnya, Bu. Saya permisi ya, Bu. Aku kabur aja. Duduk kamu, Arif. Iya, Bu. Bukan yang tadi berdua yang ngebully teman kamu. Iya, Bu. Tuh teman saya, Bu. Heidi. Dia lagi di kantin. Sekalian panggil. Baik, Bu. Saya. Lu dipanggil. Si Ani. Kenapa? Tadi lu juga kena. Ngadu. Iya. Ada yang ngadu? Iya, tuh. Bener-bener cari masalah. Dia naksir tuh sama si culun tuh. Culun kayak gitu dibelain. Ih, Apa
apaan sih? Ih. Tok, misi bu. Ya masuk. Kamu manggil saya. Jadi kalian yang berdua yang ngebully temen kalian itu di kelas. Nggak ngebully, bu, kita cuma bercanda. Gak ngebully bu, kita tuh cuma bercanda tadi. Kita kan Bercanda, niatnya Bu. pengen ke kantin bu. Nah terus ketemu dia pas-pasan. Jadi saya apa-apain, terus tiba-tiba dia ngebody saya bu. Gini Dianya pak. aja bu, badannya yang lemah bu. Si Asepnya atau kamu kalian berdua nih? Si Asep bu, cuman karena badan saya besar bu, jadi dia yang jatuh bu. Badannya emang lemah bu. Iya, letoy bu. Kayak tengkorak jalan bu. Lagian ya bu, zaman gini kita tuh nggak ada yang namanya pembulian bu. Kita tuh hanya bercanda. Nah, iya bu. Salah kalian harusnya. Sebagai teman itu jangan saling membuli. Kita nggak ngebully sayang, ibu-ibu sayang, kita nggak ngebully, kita hanya bercanda ibu. Bu. Mungkin dianya aja yang baper. Iya bu, tuh si cewek kali naksir kali bu, si culun bu. Si culun kan pinter bu di kelas. Justru si culun itu siapa namanya Asep itu dia membela yang temennya itu membela si Asep yang karena dia lebih baik. Kalian apa salah? Tapi ibu juga tadi bilang manggil si culun bu. Oke sekarang ada pilihan dari kalian berdua. Mau panggil Asep sama Lugo buat minta maaf karena kalian udah membuli dia atau kalian dibesokkan seminggu nggak masuk sekolah? Ya, Ih, kok bisa seperti begitu? Bu? Nggak adil banget. saya nggak sekolah dong bu. Nah, kita cuma bercanda, Bu. Kan bercanda. Supaya kalian lebih menjernihkan pikiran kalian lagi, nggak ada korban-korban bully selanjutnya. Karena kalian Itu kan kita cuma bercanda, Ibu. Bercanda. Tapi kan karena kalian itu si Asep jadi murung sekarang. Ya, Ibu berarti dianya aja Bu yang baperan ya enggak? Sekarang pilihan ada dua, mau yang mana? Minta maaf sekarang atau syukur seminggu lagi? Ya udah, baik bu, kita akan minta maaf bu ke dia bu. Ya udah sekarang kita ketemuan sama Asep buat minta maaf. Ibu saksikan. Ya, baik bu. Asep di mana ya? Tadi dia bisa di kantin deh. Oh, ini dia. Oke, Asep. Sekarang kamu gimana perasaannya? Sakit hati sih bu, saya sedih dikatain mulu. Kita nggak ngatain, kita cuma bercanda. Tapi minta maaf. Itu minta maaf. 3, Minta maaf ya Bro, benar. gue minta maaf ya sama lo. Tadi gue udah jahat sama lo. Gue nggak seharusnya ngebully lo. Maafin gue ya. Kita temannya kawan ya. Ini nggak minta maaf. Minta maaf juga. Maafin gue ya. Maafin gue. Bro, gue juga minta maaf sama lo tadi. Gue tadi kayak sombong. Oke. Gue juga ya. Nah begini dong rukun, jadi kan ibu tenang ngadepin anak-anak kayak begini. Jadi nggak ada korban-korban selanjutnya lagi. Iya bu. Oke sekarang bubar ke kelas kalian masing-masing. Kalau sampai ada besok ketahuan lagi, buat kalian nama-namanya mukanya. Baik bu. Orang bubar. Baik. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari video teknik sosiodrama yang bertemakan bullying dalam bimbingan kelompok, jadi tuh ada 2 orang sekolah, anak sekolah, dan 2 si korban, dan 2 orang si pelaku, dan 1 orang si penengah di dalam kantin atau anak murid itu mau ke kantin, dia melewati lapangan. Akan tetapi sebelum sampai ke kantin, 2 orang ini si korban didatengin dengan 2 orang si pelaku itu kayak saling beradu, saling membuli, dan untungnya ada salah 1 orang menjadi penengah. Jadi dalam video tersebut, mau seburuk apapun, sejelek apapun, kita punya kelebihan, kelemahan sama teman atau sahabat atau musuh pun, setidaknya jangan saling menjudge atau membuli gitu loh. Pokoknya sebagai siswa atau siswi dalam mencari ilmu untuk menuntut ilmu, kita harus saling membantu atau menolong, toleransi intinya. Jangan ada kata bertengkar atau membuli pun, mau dia jelek, buruk, cakep, ganteng, pinter, jangan ada hal yang lebih baik, lebih jelek gitu. Kita harus lebih baik. Jadi intinya dari dalam video teknik sosiodrama yang bertemakan bullying dalam bimbingan kelompok, yang bisa kita ambil, kita sebagai manusia jangan saling membuli sesama, apalagi sama teman di sekolah.
kita nggak salah, tapi gimana ya, pokoknya nggak ada hal yang lebih baik lagi, kita harus lebih baik lagi gitu loh. Pokoknya ya begitu deh. Harus saling menolong, membantu sesama apapun halnya. Jangan saling membuli. Di situ kan ada 2 orang, si korban dan 2 orang pelaku dan 1 orang penengah. Nah, si penengah ini melapor ke guru BK. Nah, akhirnya si pelaku dan si korban bermaafan karena si pelaku nggak mau diskors karena si guru BK tersebut memilih 2 konsekuensi atau peringatan, mau diskors atau minta maaf secara langsung dan disaksikan oleh guru BK. Nah, dan untungnya si korban ya dia sakit hati banget pasti, meskipun sakit hati ya mau nggak mau sama manusia harus saling bermaafan. Maka dari itu yang bisa kita ambil dari video tersebut, hikmahnya kita jangan saling menghakimi satu sama lain. Di situ kan dia dikata-katain, entah itu culun, jelek, kacamataan lah, apapun itu. Kita belum tentu cakep kan jadi orang. Jadi sesama teman kita harus saling mensupport, mendukung dalam hal apapun. Dalam video tersebut kita juga, dan saya juga sebagai guru BK ya melihat secara langsung agak ketawa-tawanya, ada sedih-sedihnya juga, kayak sesuai kenyataan gitu loh, real. Dan itu di adegannya tuh kayak bener-bener nyata dari perkataan mereka, walaupun ketawa-ketawa, cenges-cengesan, kayak senyum-senyum gitu, tapi endingnya kayak kita, oh jadi korban bully tuh begini, si pelaku begini, si korban begini. Intinya kepada siapapun kita berteman, berkawan satu sama lain, kita harus saling ngertiin, saling membantu. Kalaupun ada yang nggak dienakin, nggak disukain atau dipendem, kita bilang langsung, ngomongin, jangan dipendem, langsung diungkapin, karena kan kalau diemin aja bakalan sakit gitu. Intinya ya sebagai guru BK harus bisa menangani korban-korban seperti itu, karena kalau nggak diatasi pasti bakal ada hal-hal yang lebih lain lagi selain si korban itu. Bahkan si pelaku pasti bakal nyari korban selanjutnya selain itu. Dan untungnya si penengah ini dia berpihak entah ke korban entah ke pelaku, jadi ya netral. Tapi intinya ya saling bermaafan, dan mereka pun dalam keadaan baik-baik aja sekarang. Bakal diperingatkan kalaupun ada hal lagi di sekolah mereka atau di adegan lainnya ada hal-hal begitu secara nyata di sekeliling yang kita lihat, yang mereka lihat, mereka harus lebih perhatian, saling membantu kalau ada korban-korban lainnya. Bahkan kita pun nggak boleh membuli orang lain juga, harus jadi yang baik lagi. Cukup itu aja yang bisa saya simpulkan dari yang video tersebut, teknik sosiodrama yang bertema bullying dalam bimbingan kelompok. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, kalaupun belum bener, sorry. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video tersebut, praktik lab. Saya Nurul Aulia, izin pamit dalam video tersebut. Semoga berkesan dalam video itu yang dipraktekkan dari kelompok saya, dari diri saya sendiri, dan yang lain dibantu dengan rekan-rekan saya. Terima kasih. Dan satu lagi, jadi selanjutan dari kesimpulan tadi tuh, intinya bagi kalian, buat saya, buat siapapun, buat saya juga sebagai guru BK atau sebagai siswa-siswi dimanapun berada, pokoknya kita saling bertoleransi, membantu, menolong, mensupport, mendukung. Ada hal apapun, ada korban-korban lainnya di sekeliling kita yang kita lihat, kita harus bertindak secara baik dan secara hati lega, kepala dingin, harus membantu
korban-korban lain. Kalau bisa jangan ada korban-korban selanjutnya. Bahkan pelakunya pun harus ditindaklanjuti dalam hal serius. Dan untuk saya pribadi sebagai calon guru BK atau guru BK yang di dalam video tersebut, konselor tersebut, dalam menindaklanjuti hal itu ya sebaiknya kita harus konseling dulu ke pelaku atau korban supaya bisa dimediasi atau kasih informasi yang lebih baik lagi gitu, mungkin kayak ajak konseling, konsultasi biar mereka ada pencerahan, udah otaknya kebuka lagi dalam hal-hal yang negatif. Intinya ya mau itu korban apapun, mau kita dalam keadaan apapun harus saling membantu. Ya kurang lebihnya begitu. Kalau misalkan saya masih ada salah ya tolong dikoreksi lagi, karena kan saya juga masih belajar. Walaupun saya masih jadi guru BK di dalam video tersebut, saya juga masih belajar, karena kan nggak berani di depan orang banyak, juga takut, masih begitu ngomongnya. Intinya yang bisa diambil lebih serius, jangan pernah membedakan teman sendiri kayak si ini begini, si itu begitu. Jangan. Itu teman kita, itu sahabat kita, itu kawan kita. Jangan saling membuli. Kalau bisa saling merangkul supaya hal-hal seperti itu tidak ada lagi di tempat lain.